Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Oktawardana, NIM 4012131136 dari kelas D Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan membahas tentang pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982, yaitu ada 5 menurut UNCLOS. Yang pertama, laut internasional, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landasan kontinen, dan yang terakhir laut lepas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian laut teritorial menurut UNCLOS 1982. Laut teritorial adalah salah satu pembagian wilayah laut yang diatur dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, laut teritorial merupakan wilayah laut yang memiliki lebar maksimal 12 mil laut dari garis pangkal suatu negara pantai. Dalam wilayah ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, yang berarti negara tersebut berhak mengatur, mengeksploitasi, dan melaksanakan hukum di wilayah negara tersebut, baik terhadap perairannya, dasar laut, tanah di bawahnya, maupun ruang udara di atasnya. Meskipun memiliki kedaulatan penuh, UNCLOS 1982 juga mengatur bahwa negara lain tetap memiliki hak untuk melakukan lintas damai di laut teritorial suatu negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 17 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kapal-kapal asing diperbolehkan melintas laut teritorial selama tidak membahayakan keamanan atau kepentingan negara pantai. Namun, hak lintas damai ini memiliki batasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa aktivitas seperti ancaman atau penggunaan kekuatan atau latihan militer, pengumpulan data intelijen, serta pencemaran lingkungan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak lintas damai. Selain itu, dalam pasal 21 hingga pasal 25 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa negara pantai memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan terkait lalu lintas pelayaran, perlindungan lingkungan, serta pencegahan pelanggaran hukum di laut teritorial. Negara pantai juga dapat mengatur jalur-jalur pelayaran dan menetapkan batasan bagi kapal asing agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Namun, dalam situasi tertentu, negara pantai juga memiliki kewajiban untuk tidak menghambat kebebasan navigasi kapal asing secara sewenang-wenang, terutama dalam mengatur jalur pelayaran internasional yang strategis. Dengan adanya ketentuan mengenai lautan teritorial dalam UNCLOS 1982, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menciptakan keseimbangan antara hak dan kedaulatan negara pantai dengan kepentingan internasional, terutama dalam bidang perdagangan, navigasi, keamanan maritim. Pembagian laut teritorial ini juga mengatur dalam mencegah konflik antar negara terkait yurisdiksi wilayah laut serta menjaga stabilitas hukum di perairan internasional. Yang kedua, pengertian zona tambahan menurut UNCLOS 1982. Zona tambahan merupakan salah satu zona maritim yang diakui dalam UNCLOS 1982. Zona ini terletak di luar laut teritorial dengan batas maksimal 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial suatu negara. Dalam zona ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi diberikan hak yurisdiksi khusus untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang tertentu. Hak-hak ini diberikan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari berbagai ancaman yang bisa muncul di wilayah perairan sekitarnya. Di zona tambahan, negara pantai berwenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan. Hal ini berarti negara pantai dapat mengawasi aktivitas kapal yang melintas di zona ini untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hukum nasionalnya, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, atau masuknya orang tanpa izin. Jika terdapat pelanggaran telah terjadi di wilayah laut teritorial atau daratnya, negara pantai juga memiliki kewenangan untuk menindak pelaku di dalam zona tambahan. Keberadaan zona tambahan
bertujuan untuk memerluaskan perlindungan hukum secara pantai terhadap berbagai ancaman yang berasal dari laut tanpa perlu mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari kedaulatan penuh mereka. Zona ini berfungsi juga sebagai zona penyanggang atau buffer zone yang membantu negara pantai dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Meskipun kapal asing masih memiliki hak untuk berlayar bebas di zona ini, mereka tetap bisa dikenai tindakan hukum jika terbukti melakukan aktivitas yang melanggar peraturan negara pantai. Adapun dasar hukumnya, yaitu terkait zona tambahan. Zona tambahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pasal 33 UNCLOS 1982 yang mengatur kewenangan negara pantai dalam wilayah ini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak untuk menetapkan zona tambahan dalam batas hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Selain itu, negara pantai diberikan hak yurisdiksi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah menindak pelanggaran terhadap hukum dan peraturan nasionalnya, khususnya dalam 4 aspek utama, yaitu bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan. Dalam penerapannya, aturan ini memberikan fleksibilitas bagi negara pantai dan memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan nasionalnya mereka di perairan sekitar laut teritorial. Misalnya, dalam kasus penyelundupan narkotika atau perdagangan manusia, negara pantai dapat mengambil tindakan terhadap kapal yang berada di zona tambahan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Begitu juga dalam aspek kesehatan. Negara pantai dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebaran penyakit menular yang mungkin dibawa oleh kapal asing sebelum memasuki laut teritorialnya. Meskipun negara pantai memiliki hak pengawasan di zona tambahan, penting untuk dicatat bahwa wilayah ini bukan bagian dari kedaulatan penuh negara pantai seperti laut teritorial. Negara pantai hanya dapat melakukan tindakan dalam lingkup yang telah ditentukan oleh UNCLOS dan tidak boleh melarang kapal asing untuk melintas di wilayah ini selama mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, zona tambahan dapat dianggap sebagai kompromi antara hak negara pantai untuk melindungi kepentingannya dan hak navigasi bebas bagi kapal-kapal internasional. Dengan adanya pengaturan dalam UNCLOS 1982 ini, negara-negara pantai memiliki dasar hukum yang jelas untuk memanfaatkan zona tambahan sebagaimana bagian dari strategi keamanan dan pengawasan maritim mereka. Zona ini memungkinkan mereka untuk mengurangi resiko ancaman dari laut tanpa harus melanggar prinsip hukum internasional yang mengatur kebebasan navigasi bagi negara lain. Yang ketiga, pengertian zona ekonomi eksklusif atau ZTE menurut UNCLOS 1982. ZTE merupakan salah satu konsep penting dalam UNCLOS 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara pantai atas wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial. Dengan batas maksimal 200 mil laut dari garis pangkal, dalam zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulatan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang terdapat di perairan, dasar laut, maupun di bawah dasar lautnya. Hak-hak ini memungkinkan negara pantai untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti perikanan, minyak, gas bumi, serta mineral lainnya yang terkandung di dasar laut. Meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di ZTE, wilayah ini bukan merupakan bagian dari kedaulatan penuh negara pantai, seperti halnya laut teritorial. Artinya, negara lain tetap memiliki hak-hak tertentu di ZTE seperti hak untuk bernavigasi, menerbangi wilayah ini, memasangkan kabel dan pipa bawah laut, serta melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan persetujuan dari negara pantai. Oleh karena itu, ZTE berfungsi
sebagai kompromi antara kepentingan ekonomi negara pantai dan kebebasan penggunaan laut bagi negara lain, yaitu merupakan prinsip utama dalam hukum laut internasional. Keberadaan ZTE memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi negara pantai, terutama dalam sektor perikanan dan eksploitasi sumber daya energi di laut. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengatur pemanfaatan sumber daya hayati dalam zona ini, termasuk menetapkan batasan tangkapan maksimum ikan dan memberikan izin bagi negara lain untuk menangkapkan ikan jika sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara penuh oleh negara pantai tersebut. Selain itu, ZTE juga memberikan negara pantai kewenangan untuk mengembangkan infrastruktur kelautan seperti pembangunan pulau buatan, pembangkitan listrik tenaga angin di lepas pantai, serta kegiatan eksplorasi minyak dan gas di dasar laut. Namun, dalam menjalankan hak-haknya, negara pantai juga memiliki kewajiban internasional untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya di ZTE dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, UNCLOS 1182 mengatur bahwa negara pantai wajib mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab, termasuk menerapkan langkah-langkah konservasi dan perlindungan hukum. Adapun dasar hukum zona ekonomi eksklusif atau ZTE. Yang pertama, pasal 55 menjelaskan bahwa ZTE merupakan wilayah di luar dan batasan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang mengatur hak dan kewajiban negara pantai serta negara lainnya. Pasal 56, negara pantai memiliki hak berdarat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di perairan laut dan tanah di bawahnya. Negara pantai juga memiliki yurisdiksi dalam hal pembangunan dan penggunaan pulau buatan, penelitian ilmiah kelautan, serta pelindungan lingkungan laut. Pasal 57 menetapkan bahwa batas maksimal ZTE adalah 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Pasal 58, negara lain menetapkan milik hak dan kebebasan negara tertentu dalam ZTE, termasuk kebebasan navigasi, penerbangan, peletakan kabel dan pipa bawah laut, serta kebebasan lain yang mengatur dalam hukum internasional. Pasal 61-62 menetapkan negara pantai wajib mengelola sumber daya hayati secara berkelanjutan, termasuk menentukan jumlah tangkapan maksimum ikan, serta memberikan izin kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara sendiri. Pasal 73, negara pantai dapat menegakkan hukum dan regulasi terkait pemanfaatan sumber daya alam di ZTE, termasuk menangkap dan menahan kapal asing yang melanggar peraturan perikanan negara tersebut. Keempat, pengertian landasan kontinen menurut UNCLOS 1982. Landasan kontinen adalah perpanjangan alami dari daratan suatu negara yang berada di bawah permukaan laut, mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya, yang membentang dari garis pantai hingga ke bagian laut dalam. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, landasan kontinen suatu negara pantai mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial hingga sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, atau lebih jauh jika landasan benua geologisnya masih berlanjut hingga maksimum 350 mil laut atau 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Konsep landasan kontinen sangat penting dalam hukum laut karena memberikan negara pantai hak berdarat atau eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya. Sumber daya alam yang dimaksud mencakup minyak bumi, gas alam, mineral, serta organisme laut yang hidup di dasar laut. Namun, hak negara pantai atas landasan kontinen hanya terbatas pada sumber daya yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya, sehingga negara lain masih memiliki kebebasan untuk bernavigasi, meletakkan kabel dan pipa bawah laut, serta melakukan penelitian ilmiah dengan persetujuan negara pantai. Adapun dasar hukum landasan kontinen, Pasal 76
mendefinisikan landasan kontinen sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan perpanjangan alami dari daratan negara pantai. Pasal 77 menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya di landasan kontinen. Pasal 78 menegaskan bahwa hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status perairan di atasnya maupun ruang udara di atasnya, sehingga negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan. Pasal 79 memberikan hak kepada semua negara untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di landas kontinen negara lain, tetapi dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan negara pantai. Pasal 82, jika suatu negara mengeksploitasi sumber daya non-hayati seperti minyak dan gas di landas kontinen di luar 200 mil laut, maka negara tersebut wajib membayar kontribusi kepada komunitas internasional. Pasal 83 mengatur bahwa jika ada dua atau lebih negara yang berbatasan di landas kontinen yang sama, maka batas antara mereka harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bilateral atau penyelesaian hukum internasional. Yang terakhir, pengertian laut lepas dalam UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS 1982, laut lepas atau high seas adalah wilayah perairan yang berada di luar zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan landasan kontinen suatu negara. Laut lepas bukan bagian dari wilayah kedaulatan negara manapun dan dianggap sebagai milik bersama seluruh umat manusia, sehingga semua negara memiliki hak yang sama untuk berlayar, menangkap ikan, melakukan penelitian ilmiah, serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut. UNCLOS 1982 juga menetapkan bahwa laut lepas hanya boleh digunakan untuk tujuan damai, serta mengatur kewajiban negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kejahatan maritim seperti perompakan. Dengan adanya aturan ini, laut lepas tetap menjadi wilayah yang bebas, tetapi diatur oleh hukum internasional untuk memastikan pemanfaatannya dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Adapun dasar hukumnya, Pasal 87 menegaskan kebebasan laut lepas untuk semua negara termasuk hak bernavigasi, menangkap ikan, dan melakukan penelitian ilmiah. Pasal 88 sampai pasal 89, laut lepas hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan tidak boleh diklaim sebagai wilayah suatu negara. Pasal 92, kapal yang berlayar di laut lepas tunduk pada yurisdiksi negara benderanya. Pasal 100 sampai 107, negara-negara harus bekerja sama dalam memerangi perompakan di laut lepas. Pasal 116 sampai 120, pengolahan sumber daya hayati di laut lepas harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.